Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Menurut ajaran Buddha atau Dhamma, bahwa manusia sudah lahir mati, artinya sudah hidup berkali-kali. Tetapi dalam kehidupan yang berkali-kali seperti itu, apakah kita sudah benar-benar di dalam kehidupan yang benar? Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, kali ini kita akan membahas mengenai penghidupan yang benar. Seperti apa penghidupan yang benar menurut Dhamma? Kita ikuti bersama-sama, berbincang bersama-sama dengan Yang Mulia Biku Citajayo. Bante, apa kabar? Baik. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, terimalah salam bahagia dari kami, Sotihotu Namo Buddhaya. Bante, kita akan membahas mengenai penghidupan yang benar. Dalam pandangan ajaran Buddha atau Dhamma, kita hidup bukannya di kehidupan sekarang. Kita sudah berkali-kali, mungkin ribuan kali lahir mati. Tetapi kembali kita belum tahu, belum mengerti sebenarnya kehidupan yang sudah berkali-kali itu kita lalui, kehidupan kita ini sudah benar atau belum seperti itu. Nah, menurut Dhamma, Bante, tolong dijelaskan penghidupan yang benar itu seperti apa? Di dalam Jalan Mulia Bronze 8, Sang Buddha menyebutkan salah satu dari 8 hal yang perlu kita pahami dan kita laksanakan, yakni sama ajiwa. Sama ajiwa ini adalah penghidupan benar. Penghidupan benar di sini adalah bagaimana seseorang memiliki mata pencaharian yang benar. Di dalam mata pencaharian yang benar ini tentunya potensi yang harus kita lakukan ataupun daya upaya yang kita kondisikan sesungguhnya adalah bagaimana kita dalam hal mengkoordinir tentang apa yang kita lakukan untuk menghasilkan pendapatan kita. Sesungguhnya Sang Buddha menyampaikan bahwa pendapatan yang kita hasilkan sesungguhnya bermula dari bagaimana kita berupaya untuk menjual barang ataupun mengkondisikan barang-barang yang sifatnya bermanfaat, berguna, dan tidak melukai makhluk lain. Potensi yang paling penting adalah pengkondisian dari pandangan benar kita atas apa yang kita ingin jual, atas jasa yang kita berikan kepada orang lain. Jadi di sini apa yang Sang Buddha sampaikan mengetahui tentang pandangan benar di sini memiliki suatu sifat yang sangat penting adalah bagaimana seseorang itu berkontribusi terhadap apa yang dia lakukan mengenai pendapatan ataupun penghasilannya. Dan semua mengacu kepada cinta kasih dia kepada semua makhluk. Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa kalau sudah menjadi suatu tradisi dan turun-temurun, hal yang perlu kita lakukan adalah setelah kita mengenal Dhamma, hal yang demikian kita ubah. Meskipun kita mengubahnya tidak secara yang signifikan, tapi kita berubahnya secara bertahap. Bermula dari mana? Bermula dari diri kita sendiri. Karena ketika kita menjual barang-barang yang sifatnya merugikan makhluk lain dan orang lain, hewan atau semacamnya, di sini ada faktor intern yang kita menjadi beban moral bagi kita. Yakni apa? Panatipata wera manisika padang samadhyami. Sebagai seorang Buddhis, dia harus menjalankan demikian. Sebagai bentuk proteksi intern bagi dirinya sendiri. Dan juga faktor yang kedua ataupun aspek yang kedua adalah aspek sosial. Ataupun aspek ekstern. Faktor di luar. Yakni sosial, orang-orang beranggapan, asumsi. Ketika kita melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat, menjual sesuatu yang tidak bermanfaat, ada orang-orang yang dirugikan atas penjualan yang kita lakukan. Bante sudah jelaskan mengenai penghidupan yang benar. Berarti ada penghidupan yang salah. Iya. Betul Bante ya? Iya benar. Nah, yang salah itu menurut pandangan Dhamma sendiri itu seperti apa Bante? Di dalam kehidupan Sang Buddha, khususnya di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha
menyampaikan secara tegas ada 5 hal, yakni mengenai penghidupan salah. Hal yang pertama adalah seseorang melakukan suatu tindakan, yakni menjual barang-barang yang sifatnya dapat melukai makhluk lain, yakni menjual senjata. Yang kedua, seseorang di dalam mata pencariannya menjual makhluk lain. Yang ketiga adalah seseorang yang melakukan mata pencarian dengan menjual daging hasil dari penyiksaan makhluk lain. Dan yang keempat adalah seseorang di dalam mata pencariannya menjual racun. Dan yang kelima, seseorang di dalam mata pencariannya menjual sesuatu yang sifatnya membuat lemahnya kesadaran atau bermabuk-mabukan. Ini adalah 5 mata pencarian yang salah. Mata pencaharian yang salah itu tadi kita tunda dulu sebentar Bante, karena kita break sebentar karena ada yang mau kita informasikan kepada seluruh pemirsa. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama saya dan Yang Mulia Biku Cita Jayo setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dengan Yang Mulia Biku Cita Jayo, dan kami sedang membahas diskusi penghidupan yang benar. Bante tadi sudah sampaikan, berarti ada penghidupan yang salah, tidak menjual senjata, makhluk hidup, kemudian menjual daging, lalu racun dan alkohol seperti itu ya Bante ya. Negara juga jual senjata Bante. Ini bagaimana? Karena negara tuh perlu perlindungan juga untuk masyarakatnya sendiri. Ya, sebenarnya itu adalah suatu kebijakan pemerintah. Tetapi dalam hal ini kita sebagai umat Buddha sebaiknya menghindari. Kenapa menghindari? Karena dengan adanya senjata, senjata itu diciptakan untuk menghancurkan, untuk melukai makhluk lain. Bahkan membunuh makhluk lain. Nah, dalam hal ini di dalam ajaran Sang Buddha yang kita tonjolkan adalah bagaimana kita memiliki yang namanya cinta kasih, welas asih kita terhadap makhluk lain, sehingga senjata itu sendiri tidak mempunyai potensi yang bermanfaat untuk kebahagiaan kita terhadap orang lain, terkecuali adalah senjata yang tidak melukai makhluk lain. Dalam hal ini adalah pisau dapur. Ya. Dalam hal ini adalah gunting kertas dan semacamnya. Ini bukan senjata, melainkan sarana kebutuhan di dalam kehidupan kita. Lalu dengan kaitan makhluk hidup, Bante, kenapa menjual makhluk hidup kok dikatakan salah? Ya, karena menjual makhluk hidup itu adalah bagaimana kita menjual suatu yang dikatakan makhluk hidup adalah biasanya hewan. Hewan di sini adalah ketika Anda menjual, hewan yang Anda jual itu nantinya akan menjadi dipenjarakan, dikurung, dia akan menderita. Dan juga Anda menjual hewan, hewan itu bisa yakni disembelih ataupun dibunuh. Sehingga di sini mengapa Sang Buddha mengajarkan untuk tidak menjual hewan, agar mengkondisikan kita mencintai semua makhluk hidup tanpa terkecuali, bahkan hewan sekalipun. Lalu sedangkan konsumsi kebutuhan masyarakat salah satunya daging, Bante. Itu bagaimana, Bante? Ya. Apakah dengan tidak menjual makhluk hidup, tidak menjual daging, lalu kebutuhan energi, protein yang dari daging itu yang justru disarankan oleh setiap negara, Bante, pemerintah itu, bagaimana, Bante? Ketika kita memahami bahwa protein-protein yang ada di dalam daging tersebut tidak hanya ada di dalam daging sebenarnya protein-protein tersebut, ada juga di dalam sayur-sayuran. Hanya saja identik kita mengidentikan bahwa daging itu memiliki protein yang sangat lebih dan sangat kita butuhkan. Akan tetapi di dalam
tumbuh-tumbuhan, daun-daunan yang kita makan juga memiliki protein-protein yang kita butuhkan tersebut. Jadi dalam hal ini tidak ada alasan bahwa kita harus makan daging. Dicari karena penggantinya maksudnya. Benar. Dari tempat lain. Kita bisa mencari penggantinya ataupun kita bisa masih tetap memakannya dengan catatan pertama, kita tidak meminta makhluk itu dibunuh atas permintaan kita. Kedua, kita tidak mendengar makhluk itu dibunuh. Maksudnya mendengar suaranya. Suaranya. Ketiga, kita tidak melihat makhluk itu dibunuh. Ya. Ya. 3 kondisi inilah yang membuat diri kita masih boleh memakan daging. Masih boleh. Masih boleh. Jadi bukan berarti penghidupan benar kita tidak boleh makan daging, tidak. Kita masih boleh makan daging ketika kita tidak meminta, mendengar, melihat makhluk itu terbunuh oleh karena kita. Tapi kan disarankan tidak menjual makhluk hidup juga, Bante. Tidak membunuh. Ya, dalam hal ini. Apa nggak ini agak bertolak belakang, Bante? Ya, dalam hal ini kita sebagai orang yang butuh. No. Ya, orang yang butuh, bukan kita yang menjual. Kalau dalam pandangan benar ini adalah orang dia sebagai pembeli, bukan penjual. Baik, Bante. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Yang Mulia Biku Cita Jayo. Kami sedang berbincang-bincang mengenai penghidupan yang benar, dan Bante sudah membabarkan, menyampaikan ada 5 mata pencaharian yang salah dilakukan, yaitu dengan menjual senjata, kemudian menjual makhluk hidup, menjual daging, menjual racun, dan menjual alkohol sesuai dengan yang disampaikan di Anguttara Nikaya, begitu, Ya, Bante, benar. ya. Jadi 5 ini dianggap salah, penghidupan yang salah, dan harus dihindari seperti itu. Walaupun ini sudah turun-temurun dari kakek nenek moyang dari dulu memang sudah jual daging di pasar, seperti itu. Jadi kalau kami nggak jual daging di pasar, kami mau jualan apa? Kan sulit untuk merubah sesuatu yang sudah lama, Bante. Dan ini sangat menghasilkan, hasilnya juga luar biasa. Seperti itu. Bagaimana, Bante? Mengatasinya dan menyikapinya. Di dalam mata pencarian benar di sini, kalau kita memang dari leluhur kita ke kita, itu adalah potensinya menjual daging terus-menerus. Nah, kita setelah mengenal Dhamma, bukan berarti kita langsung berhenti berjualan daging, tidak. Melainkan perlahan-lahan kita cari solusi untuk pekerjaan, untuk mata pencarian yang sifatnya di luar dari menjual daging, terutama mata pencarian ataupun penghidupan yang salah. Bagaimana caranya? Yakni kita bisa bekerja di kantor, bekerja di tempat yang sifatnya tidak merugikan orang lain, yang sifatnya tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi atau barangkali jual sesuatu yang berbeda, Bante, ya, dari yang jual daging. Itu sesuatu yang tidak melanggar 5 ini, yang dihindari ini, Bante, yang harus dihindari. Sebenarnya sudah menghasilkan sangat luar biasa sekali, Bante. Tapi kan sepertinya juga sulit, Bante. Ya, keuntungan yang kita dapat secara materi itu tidak akan kita bawa mati. Tapi keuntungan akan kebajikan yang kita upayakan selama kita hidup, itulah yang akan kita bawa mati. Karena perbuatan itu dipuji oleh Sang Buddha. Setelah meninggal, dia masih menikmati kebajikannya. Maksudnya manfaat dari penghidupan yang benar itu, Bante? Benar. Manfaatnya seperti itu. Namun kemudian, Bante, ini ada sedikit mengganggu pikiran juga, Bante. Artinya kehidupan duniawi dengan spiritual ini sepertinya ada, maaf, tanda kutip, tabrakan, Bante. Seperti itu. Kok saya jual ini nggak boleh, padahal ini sudah dari dulu loh ini saya jualan itu. Kok sepertinya jadi nggak asik ya belajar Dhamma atau mempelajari agama Buddha secara dalam, kok jadi semakin takut, semakin nggak asik. Ini bagaimana, Bante?
Ya, kembali bahwa ajaran Sang Buddha itu menuntut kita untuk memilih, Untuk memilih. bukan menghakimi. Jadi ajaran Sang Buddha sifatnya adalah Dhamma itu sebagai penunjuk, bukan penghakim bagi hidup kita. Kalau Anda ingin hidup sesuai Dhamma, ya caranya begini. Tidak menjual makhluk hidup, tidak menjual sesuatu yang dapat merugikan orang lain di situ. Karena inti ajaran Sang Buddha adalah bagaimana seseorang mampu mengapresiasikan cinta kasihnya melalui mata pencarian. Walaupun dari hasil penjualan itu Bante yang tadi dikatakan salah Ya, atau harus dihindari, tapi dari hasil itu, uang itu bisa membantu. Bisa membantu orang lain seperti korban bencana alam kah, atau membangun tempat ibadah seperti itu Bante. Saya kan juga membantu loh. Bukan hanya semata-mata saya nikmati bersama keluarga, tapi saya juga membantu. Itu bagaimana Bante? ya. Dalam hal ini ketika kita contohnya saja kita menjual hewan, Iya. berapa banyak penderitaan yang kita ciptakan untuk hewan yang kita jual. Iya. Lalu keuntungan kita menjual, kita mendanakan kepada mereka yang sedang terkena bencana. Seberapa banyak yang kita bayarkan atas penderitaan yang dialami hewan tersebut dengan uang yang Tapi kita belum tentu miliki. juga binatang itu menderita Bante. Seperti misalnya binatang anjing yang punya ras ya, anjing ras. Salah satu contoh bahkan husky gitu. Itu kan anjingnya sendiri katanya Bante, saya sendiri tidak tahu nih, harus pakai AC. Kemudian makanannya pun khusus, bahkan lebih mahal dari makanan kita sebagai manusia Bante. Tapi anjing itu kan tidak menderita sebenarnya Bante. Dan mereka jual, mereka ada yang berminat juga untuk merawat, bahkan Bante sampai ke salon, segala macam. Kan binatang itu tidak menderita Bante, tidak dibuat menderita, bahkan nyaman barangkali. Kita melihatnya dari segi di mana dia diajak jalan-jalan. Tapi dalam suatu keseharian di rumah, ketika AC-nya mati, makanannya kehabisan. Siberian Husky adalah anjing yang sifatnya dia tidak tahan yang namanya panas. Ketika Baik, dia Bante. panas, langsung mengalami yang namanya gangguan-gangguan. Nggak nyaman. Tidak nyaman. Baik Bante. Kita lihat dari potensi lainnya juga. Kita break sebentar Bante. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami sedang membahas penghidupan yang benar. Bante juga tadi sudah mengatakan kalau menjual binatang seperti anjing yang ras, yang bagus, yang nilainya juga wow seperti itu Bante, tapi anjing itu kan sebenarnya juga tidak menderita, seolah-olah barangkali ya tidak menderita, tapi ya memang kelihatannya tidak menderita Bante. Makanan enak, seperti itu, diajak jalan-jalan juga barangkali. Ya, tapi kita lupa bahwa ketika seseorang memiliki yang namanya hewan yang dijual, ia dipisahkan dari keluarganya. Perpisahan antara dia dan keluarganya, hewan tersebut ada rasa yang namanya kehilangan. Nah, kita harus melihat bukan dari segi makanannya, bukan dari segi tempatnya, tapi ada segi hubungan keluarga yang kita lepaskan. Di situ juga menjadi suatu penderitaan bagi makhluk hidup. Baik Bante, pemirsa yang berbahagia, Bante sudah uraikan penghidupan yang benar secara dhamma. Marilah kita sama-sama selalu berusaha, berupaya untuk selalu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sesuai dengan Buddha Dhamma atau ajaran Buddha. Dan pemirsa yang berbahagia, bila mana ada informasi atau pertanyaan-pertanyaan seputar ajaran Buddha ataupun persoalan-persoalan pribadi, pemirsa bisa menanyakan langsung melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi, mab.tvri@gmail.com. Dan kepada 10 penanya pertama yang masuk di alamat email kami setelah tayangan ini akan mendapatkan cindera mata seperti ini.
Jadi silakan bisa langsung bertanya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Yang Mulia Bante Citajayo, ini juga sebagai kenang-kenangan dari kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian dari seluruh pemirsa di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dengan segenap hati kami datang, berlindung berpaling ke semua Buddha. Setulus hati akui kesalahan, timbul dari salah penilaian. Mohon limpahkan berkah air suci, untuk sirami akar derita kami. Bawakan rakit ajaran sejati, untuk seberangi lautan nestapa. Kami berjanji menjalani kebenaran, Mempelajari kebahagiaan sejati, serta berlatih tersenyum dengan kesadaran. Dengan tekun kami hidup dalam sadar. Mohon limpahkan berkah air suci, untuk sirami akar derita kami. Bawakan rakit ajaran sejati, untuk seberangi lautan nestapa. Kami berjanji menjalani kebenaran, mempelajari kebahagiaan sejati, serta berlatih tersenyum dengan kesadaran. Dengan tekun kami hidup dalam sadar. Kami berjanji menjalani kebenaran, mempelajari kebahagiaan sejati, serta berlatih tersenyum dengan kesadaran.